Jadi teman-teman, hari ini tuh kita mau ngebahas tentang suatu statement ilmiah, yaitu bener gak sih kalau misalnya nasi yang beku itu lebih rendah gula dibandingkan nasi yang masih panas. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita kenalan dulu gak sih? Saya sendiri Caisa Nur Azhara, NIM 035. Saya Aintanisa Fatima Nudia dengan NIM 026. Saya Frialita Siva dengan NIM 037. Yuk simak pembahasan kita. Saya tuh banyak yang bilang kalau nasi beku itu lebih bagus daripada nasi yang Cobain bekuin nasi yang sering dilakuin orang Jepang. Selain untuk menghemat waktu dan mencegah kebuangnya nasi, ternyata nasi yang dibekukan memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibanding dengan nasi yang baru dimasak. Sudah 2 bulan kami mengkonsumsi nasi beku setelah diwacanakan dari Percaya nggak? Ternyata nasi beku itu juga lebih sehat. Aku udah coba cara ini selama sebulan terakhir untuk makan sehari. Ini dia cara aku simpen nasi buat makan. Nah, dari video yang beredar, emang bener gak ya fakta tersebut? Yuk simak pembahasan kita. Nasi putih beku itu memiliki kadar gula lebih rendah dibandingkan nasi putih panas karena ada proses retrogradasi pati saat pendinginan. Nah, pada saat proses pendinginan itu, pati akan kembali ke bentuk kristalin yang lebih sulit dicerna. Sehingga nasi beku memiliki indeks glikemik lebih rendah dan melepaskan gula darah lebih lambat dibandingkan nasi panas. Apa sih faktor yang menyebabkan penurunan gula darah pada nasi beku itu? Yuk simak video kita. Jadi pembahasan yang pertama yaitu suhu terhadap indeks glikemik. Indeks glikemik sendiri itu adalah ukuran seberapa cepat suatu makanan untuk meningkatkan kadar gula darah. Seperti contohnya yaitu nasi putih yang didinginkan setelah dimasak itu memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan nasi putih yang dimakan secara langsung saat panas-panas. Jadi untuk faktor yang kedua yaitu tentang perubahan struktur pada pati, di mana pati yang terretrogradasi, khususnya pati jenis amilosa yang merupakan jenis pati resisten yang paling stabil. Hal ini karena rantai amilosa yang lurus dan mudah tergradasi. Dan ketika rantai amilosa ini bergabung kembali atau mengalami proses retrogradasi, dia akan membentuk sebuah polimer yang kompak dan sulit untuk dihidrolisis oleh enzim pencernaan. Nah, gimana sih penerapan ini pada nasi yang dingin itu? Nah, ketika nasi putih yang dimasak dan kemudian didinginkan, maka sebagian pati di dalamnya itu berubah menjadi pati jenis resisten, yaitu pati yang paling stabil. Di mana pati resisten ini itu tidak mudah dicerna oleh tubuh sehingga dia dapat mengurangi laju peningkatan gula darah yang menyebabkan gula darah pada tubuh itu rendah. Gula darah pada nasinya itu rendah sehingga gula darah pada tubuh juga ikut rendah. Proses retrogradasi pati, molekul pati yang terpisah akan membentuk gel, lalu terretrogradasi secara bertahap hingga menjadi kumpulan semikristalin yang bentuknya berbeda dari pati sebelumnya. Pemanasan kembali dan pendinginan pati yang telah mengalami gelatinisasi juga mengubah struktur pati lebih lanjut yang mengarah pada terbentuknya kristal baru yang tidak larut berupa pati terretrogradasi. Proses ini terjadi ketika nasi panas didinginkan mengubah sebagian pati menjadi bentuk yang lebih sulit dicerna. Pati yang lebih sulit dicerna memiliki dampak yang lebih kecil pada kadar gula darah. Efek pada kadar gula darah mengkonsumsi makanan dengan kadar pati resisten yang tinggi dapat mengontrol kenaikan kadar glukosa darah akibat pelepasan glukosa yang lambat 5-7 jam. Hal tersebut dapat menurunkan respon insulin tubuh dan menormalkan kembali kadar glukosa darah. Konsumsi nasi putih dingin menyebabkan peningkatan gula darah yang lebih lambat dan lebih stabil. Nasi panas yang cepat dicerna menyebabkan lonjakan gula darah yang lebih cepat. Bagi penderita diabetes atau orang yang ingin menjaga gula darah tetap stabil, mengonsumsi nasi putih dingin dapat membantu mengontrol kadar gula darah lebih baik. Dikarenakan pada nasi putih yang dingin, pati resisten tidak dicerna dengan cepat oleh tubuh, sehingga mengurangi laju peningkatan gula darah. Dari pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa mendinginkan nasi putih setelah dimasak menurunkan indeks glikemis karena sebagian pati berubah menjadi pati resisten yang lebih sulit dicerna tubuh. Proses retrogradasi pati ini memperlambat pelepasan glukosa sehingga konsumsi nasi dingin dapat membantu mengontrol gula darah lebih stabil, bermanfaat bagi penderita diabetes atau yang ingin menjaga kadar gula darah. Sekian pemaparan dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.